Cinta menyatukan kita yang tak sama. Aku yang mengada dan tangan kau genggam. Berjalan salah berhenti pun tak mudah. Apakah kita salah? Apakah kita salah? Bu, Bu, Enggak, Pak. sini Bu. Salah Dewi. Kenapa dengan Dewi, Pak? Bapak tak setuju dengan hubungan Dewi sama Mati. Kenapa, Pak? Made kan baik. Keluarga dia nih, enggak keluarga Mati. Seperti saya. Keyakinan saya. Itu bisa dibicarakan, Pak. Made itu cinta sama Dewi. Pasti dia mau berkorban buat Dewi. Tapi tetap aja. Kita bicarakan masalah ini sama Dewi aja, Pak. Bapak mau ngomong sesuatu sama kamu, Dewi. Ngomongin apa, Pak? Bapak harap hubungan Mati. Wah, misalkan. Menurut mana? Dewi yakin sama Made. Tapi keluarga ini sampai keluarga Mati. Betul keyakinan, selain betul keyakinan, betul daya sisa. Tapi, Pak, Dewi yakin Made itu orangnya baik. Made juga dari keluarga yang sangat mapan. Dan Dewi yakin Made itu bisa mampu dan siap menghidupi Dewi. Tapi Bapak, ini calon kali awakmu cocok awakmu. Tapi, Pak, Sekali hati-hatian. Pokoknya Bapak setuju. sudah Dewi, biar Bapak, Ibu aja yang menenangkan. Biar Ibu bicarakan bersama Bapak nanti. Oi, enggak. Jasnya tuh Pak. Beli deh, udah pulang. Iya, biasa anak muda sekarang. Tak rajin kali kamu Mang. Iya, emang aku udah rajin dari dulu. Kok iya banget. Iya lah. Kami dulu ngopi. Mau? Oh, kamu apa? Berantem aja anak dua nih. Mending kamu ambilin air putih buat beli deh. Apa beli hari ini? Kok lesu banget? Ya gimana ya Pak ya, kita kan keluarga kita udah punya bisnis dari lama. Tapi Pak, bisnis kita punya masalah besar. Kita udah nggak produksi lagi. Lalu banyak karyawan-karyawan juga yang udah kena PHK. Di situ banyak lah Pak, kita juga kelilit utang. Apalagi tabungan-tabungan keluarga kita itu udah ketutup buat utang itu loh. Terus menurut Bapak gimana? Gini Bli, Bapak dulu kan juga pernah ngerasain apa yang kamu rasakan. Makasih.
Bapak di sini cuma bisa nyemangatin kamu sama mendoakan kamu. Sebenarnya aku punya pemikiran yang lain sih Pak. Ya soal Dewi itu, Bapak kan tahu aku sama Dewi itu udah pacaran lama banget. Tapi Pak, aku sama Dewi itu ya Bapak tahu sendiri, kita tuh beda agama. Ya gimana ya caranya agar aku tuh bisa nikahin si Dewi. Padahal kita udah pacaran lama dan pengen nikah gitu Pak. Menurut Bapak gimana ya? Beli, kamu kan sekarang udah gede. Kamu kan udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Bapak di sini cuma bisa menyemangatin kamu sama mendoakan kamu. Kalau kamu pengen mengikuti jejak adikmu, Bapak persilahkan, boleh-boleh saja. Udah ya, Bapak mau keluar dulu. Mau kemana Pak? Mau keluar. Kamu pikir baik-baik ya. Nih, kamu ngerti? Aku dulu. Coba ini. Tapi, sampai sumpah. Sumpah, cocok banget deh kamu sama ini. Kamu warnanya juga cocok. Bagus. Iya. Aku ya pengen. Minta coba bentukan. Kayaknya bisa aja. Enggak. Iya, di bulan taruh hati. Aman kan? Nggak ada halangan apapun. Ya sejauh ini aman. Cuman bapakku yang agak keberatan karena pertama kita nggak seiman dan kita beda gaya. Kita bukan sama-sama orang Jawa. Ya kali, kok Jawa. Kan semua bapak itu pasti mengusahakan yang terbaik buat anaknya. Bapakku itu khawatir. Yang bapakku mau itu intinya kita bisa beriman lah. Emang jalan berapa tahun hubungan kalian? Kayaknya 3 tahunan. Itu cukup lama ya. Kamu harus sabar ya. Aku tahu kamu pasti bisa. Kalian pasti bisa. Yakin bapakmu harus untuk usaha lagi. Kamu sama lagi sebutin ke bapakmu kalau kalian itu memang pantas bersama. Ya, doakan ya. Keselamatan kamu. Salam kaki. Iya, terima kasih aja. Sama. Mana lah? Ini kita nggak mau itu nggak mau. Apa-apa jam berapa sih? Dalam jam 3:30.
Panas yo, berarti. Ya, gimana tuh kamu? Kan harusnya dingin tuh. Awal kok dingin, banyak angin. Ada kok panas yo? Kenapa ya? Nggak tahu angin gimana. Sakit ya kabar? Ya, saja. Apa itu? Enggak, pasti. Iya, Oh, nulis mari main cewek saja yo. ya nggak gitu. Maksudnya kan gini toh, bukan ya suka sama anak itu. Ya sebenarnya udah pacaran. Ini belum nih. Ayo nih yo. Iya iya dong, aku kan nggak salah pilih. Ya barusan lanjutan. Ya apa ya, rencananya sih tahun depan ya. Aku punya rencana sih sama dia mau nikah. Cuman ya, iya nikah. Tapi kok agamanya apa ini? Iya sih. Ya dia gimana? Bukan cinta sama dia gitu loh. Ya terus, kakak dulu bapak aja. Ya sebenarnya mau ada keinginan sih buat ke rumah, bilang ke ayah. Cuman masih memantapkan hati juga. Soalnya ya rumit kalau punya masalah. Nah, aku saya semedeng oleh wong tuh. Tebeng aja. Yo, Iya benar. Sebenarnya Bener, nganggur. iya bener itu. wis sikat wis. Mana berarti ya? Iya, sikat. Langsung kodone bapaknya tekoni omahe. Sikat. Gas tuh. Yo, Oke, laksanakan. Nanti doain aja ya. siap, siap. Yo, aman. Berarti Aman. menurut lu aku sama dia cocok? Cocok wis, cocok. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang, Nak? Sudah. Bu, ada Made. Mana Made? Made. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Swastiastu. Iya, silakan duduk Made. Iya Bu. Bagaimana kabarnya Made? Baik Bu, jadi kedatangan saya kemari ingin ngomong sama Bapak juga. Bapaknya ada? Oh, bentar ya, Ibu panggilin Bapak. Iya. Pak. Assalamualaikum. Sukses Pak. Ya. Jadi gini Bapak, maksud kedatangan saya kemari sebenarnya aku tuh ingin meminta restu ke Bapak. Berarti Kedatangan saya kemari juga ingin melamar anak Bapak. Bapak juga nggak usah khawatir untuk masa depan Dewi, karena saya sendiri
eh, kemungkinan besar, dan saya juga memastikan bahwa nantinya setelah Dewi menikah dengan saya pasti akan mencukupi segala kebutuhan Dewi ya. Gitu. Jin, sebenarnya Bapak sudah memikirkan tentang hubunganmu sama Dewi. Nah, Bapak, memang Bapak masih khawatir. Kemanapun Dewi sama kamu kan tidak keyakinan. Sedangkan Bapak nggak mau punya mantu yang tidak keyakinan. Jadi begitu Pak. Berarti maksud Bapak saya ini harus ikut keyakinan apa? Ya gimana lagi? Saya mau yang terbaik Pak. Untuk Bapak Dewi, dan nggak mau punya iman buat Dewi yang tidak keyakinan. Baik Pak, kalau itu persyaratan dari Bapak, nanti saya akan pikirkan kembali dan saya akan mematangkan ini agar saya juga bisa bersanding dengan Dewi. Karena yang Bapak tahu, kita sudah berpacaran lama dan cinta ini Pak bukan untuk main-main juga. Saya sangat serius dengan anak Bapak. Jadi apapun nanti persyaratannya, saya akan bakal buktikan. Kalau memang serius sama Dewi, ya tahu kan apa yang harus kamu lakukan. Dan jika memang benar kamu mau melakukan, saya tunggu untuk melamar Dewi. Baik Pak, saya akan lakukan. Kalau gitu saya izin pulang lebih dahulu Pak. Terima kasih Bapak. Izin banget ya. Sudah Made, semoga kalau kau masih lulus dengan Dewi, semoga ada jalan yang terbaik buat kamu sama Dewi ya Made. Iya, terima kasih ya. Iya. Saya izin banget. Hati-hati ya Made. Iya. Pergaweanmu cocok anak Dewi. Oh iya. Krung-krung ini jare Dewi ana sing jale ku piye? Krung-krung ini jare Dewi ana sing jale ku piye iku? Iya Mbak, ibu arek Bali, yo beda keyakinan Mbak awak dhewe. Lho terus ku piye iku beda keyakinan beda budayane iki? Jenenge Made Bude. Made Mbak Dewi ku wis suwe jalane jalan. Made ku serius Bude. Lho lah beda keyakinan iku keluargane piye iku? Setuju apa piye malan? Ya ini arek rene iku ngomongnya arep apa melok keyakinan awak dhewe. Ambek wis ngomong ning keluargane barang. Yo sok delok ae arek temenan kok gak ambek dhewe. Lah terus iku piye iku? Jawa kan adate Jawa nek rapi kan ana ngitung weton, siraman, liya-liya tradisine iku yo piye iku terusan? Ayo deh. Zaman saiki wis jarang wong sing melok tradisi Jawa. Siraman, weton. Saiki jamane beda. Jamane wis modern. Sedikit banget orang sing melok adat Jawa. Ya meskipun saiki wis zamane modern, tapi kan jenenge adat istiadat wis saka dhuwur-dhuwur babahanmu. Ana adate nyocokno weton, siraman liyane, mosok ya ape diilangno. Meskipun saiki budayane wis tambah maju ya, jenenge tradisi kok aja sampe diilangno, aja sampe ilang Jawane. Yo sok delok ae apa muga ndang melok keyakinane awak dhewe nang iso dicocokno weton. Muga cocok.
Ya wis Budi, mungkin iku wis takdire Dewi karo Made. Pasti iku wis ana dalane. Ya wis aku sih manut ae apike piye, cuma kan aku yo ngekeki saran sing ben jenenge tradisi kan yo ben gak lali lah. Nggih Budi. Bagus banget, Mil. Enak buat mancing ya. Ingatkan kita. Saya ada duit tuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Beli. Dari mana? Ini loh Pak, mau habis ini jadi cari badan-badan buat bisa sama siapa? Si Dewi ya, si Dewi itu. Ya biasalah ya. Nah, anak-anak muda. Sini duduk. Udah kalau gitu saya pergi dulu ya. Ya ada urusan nih. Mau kemana? Ada biasa nyari cewek. Hati-hati ya. Gitu ya kalau gitu ya. Jadi gimana, Bi? Ayo. Kamu sama dia. Gimana ya Pak? Bener ya, Pak? Iya, Pak. Sebenarnya Sini lagi Pak. Made ini mau nikah sama si Dewi. Nah, itu harganya mau 3 keyakinan. Ya kan? Ntar aku belum ngomong kok. Boleh. Iya, makanya aku bilang dulu. Ini Mbak, jadinya ingin mengklarifikasi aja. Jadi ya benar kata si Asep. Sebenarnya udah ready sama Dewi. Bapak setuju kalau kamu mau pindah ke keyakinan Dewi. Tapi kapan kamu melamar dia? Kapan? Kita nikah sopo lah Pak Abdul Made. Iya. Gendang tidak? Iya, enggak. Maksudku kan ya enggak. Sekarang tuh lagi Pak KM minggu depan. Minggu depan. Iya. Dan sebelum aku ngelamar, ya aku harus malas dulu. Ya, mampu. Katanya ini mau nganterin aku. Malah. Mau dianterin kemana? Ada lah maksud banyak, Ustadz juga banyak. Tenang Pak, Kita siapa? banyak pokoknya. Saya juga bisa. Ada ya, ada. Aku tahu. Saya tahu. Enggak. Orang kerjanya mah ya, jadi nih Pak. Jadi aku malah dulu. Terus habis itu mungkin kalau nggak besoknya atau nggak bisa lusa, ntar aku call Dewi. Aku mau ngomong. Tapi jangan lama-lama ya. Harus segera. Sholat apa? Sholat bukan cerita lu. Islam kok lu apa? Saya Allah. Iya enggak sekarang. Masa ya? Iya. Oke, apa? Nah, bisa kali. Dengerin apa aja. Weh. Ini telan. Ya, apa ini kan mau nggak tahu habis itu. Itu tadi. Tadi gimana? Ini udah tahu enggak? Kan karena aku nggak tahu gimana. Kan ada yang penting itu Laura. Tapi sekarang aku orang Bali. Apa? Itu untuk yes. Ini aja. Nah, begini. Boleh. Kenapa? Itu boleh Kak? Ini Mana? Iya.
Pak Ustaz, teman saya itu mau pindah agama, mau mualaf. Malah juga Mas Ade. Makanya saya tarik ke sini biar mungkin sampean bisa memberikan sedikit wejangan atau masukan gitu buat Mas Madi ini. Namanya Madi. Nah, Asli mana Mas Madi? Sebenarnya aku Bali. Asli Bali. Teman David ini kan dari aku Bali gitu. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau Mas, siapa namanya Mas? Mas Madi. Kalau Mas Madi mau pindah agama Islam, ya alhamdulillah. Insya Allah bersedia. Tapi sebelumnya maaf Mas, saya mau bertanya dulu. Agama sebelumnya Mas Madi apa ya? Hindu Pak Ustaz. Aku belum jawab kok. Hindu kan? Iya, benar-benar Mas ada gitu. Mas Madi ini mau masuk ke agama Islam dari agama Hindu ke Islam tuh apakah sudah yakin dari hadits yang paling dalam atau ada niatan yang lain? Ada yakin. Jadi saya tuh memang udah yakin Pak Ustaz kalau agama Islam ini emang baik buat saya. Tapi sebelum itu memang ada peristiwa-peristiwa yang membuat saya itu kurang yakin. Tapi setelah saya telisik, setelah saya minta dan sebagainya, ini saya juga mantap buat masuk di agama Islam. Ya alhamdulillah kalau gitu. Kalau Mas Madi sudah yakin, berarti tidak ada paksaan ya dari Mas Asep sendiri. Mungkin Mas Asep menawarkan masuk Islam, kalau kamu masuk Islam saya berikan rumah. Tapi ini Mas Ustaz, ini pindah Islam nih kok. Cuma mau menikah dengan Dewi, ini Mas Ustaz, tahu kan Dewi? Oh Dewi niku. Enggak Pak Ustaz, Pak Ustaz. Ternyata mau nikah sama itu. Oh Dia nikah. Islam. Oh begitu. Itu gimana Pak Ustaz itu? Nah begini Mas Madi, sebelumnya mau masuk Islam itu harus kembali lagi ke niatnya, karena kan satu perbuatan kan harus berdasarkan dengan niat. Kalau tadi kalau niat Mas Madi karena ingin supaya bisa menikah dengan Mbak Dewi yang anak paling cantik di kampung ini, itu harus ditata ulang kembali niatnya Mas Madi, bukan karena ingin menikahi Mbak Dewi ataupun karena yang lain, tapi niat Mas Madi untuk pindah agama dari Hindu ke Islam itu karena lillahi ta'ala, karena sudah dari hati Mas Madi yang paling dalam. Jadi perlu ditata ulang kembali dan tidak ada paksaan dari teman-teman Mas Madi, ataupun karena Mas Madi juga ingin segera menikah dengan Mbak Dewi itu. Jadi seperti itu Mas Madi. Tapi itu kok Ustaz, memang dari kemarin-kemarin tuh muncul keraguan seperti itu. Cuman ya setelah saya nganu dan memang niat utama saya ya udah, sekalipun aku nggak mendapatkan Dewi, ya yang penting aku udah masuk Islam untuk Ustaz. Tapi memang tujuan keduanya sih masih Dewi ya. Jadi ya sudah jadi tuntutan juga. Tapi ya memang dari hati sebenarnya beneran beneran. Itu maksudnya. Ya baiklah ya, alhamdulillah kalau Mas Madi sudah yakin dari hati, dan walaupun ada nyata-nyata yang lain yang ingin nikahi karena Mbak Dewi yang paling cantik di kampung ini, ya mungkin bisa kalah dengan niat Mas Madi yang dari hati yang paling dalam. Oke, kalau Mas Madi sudah yakin dari hati dan tidak ada paksaan, ya bisa langsung saya bimbing membaca syahadat masuk Islam. Gimana caranya? Tadi saya yang bimbing, Mas Madi yang mengikuti. Tadi kita berjabat tangan, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, Mas Madi mengikuti. 2 kalimat syahadat. Kalau syahadat ya. Gimana itu? Kita gimana? Nanti saya tuntun Mas Madi, saya ucapin dulu, nanti Mas Madi yang juga mengikuti saya. Oke. Sekarang? Iya sekarang. Sudah siap belum? Iya. Masuk Pak, ini sudah komplit katanya. Siap. Sebelah. Siap. Bikin kata saya Mas Madi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah
wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Mas Fadil, selamat. Sekarang sudah menjadi agama Islam, sudah mu'alaf. Alhamdulillah. Sudah masuk. Iya. Perlu KTM enggak? Enggak usah. Yo masuk ini yo kuwi salat sudah salat. Jadi setelah Mas Fadil mu'alaf, untuk mu'alaf ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama di sana salah satunya dari 5 rukun Islam. Yang pertama syahadat. Mas Fadil kan sudah menjalankan syahadat ini. Sudah syahadat. Kita namanya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholat. Nah, sholat ini merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang hamba untuk menyembah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti bahwa kita itu benar-benar mengimani Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara sholat. Sholat ini bukan 10 kali dalam seumur hidup, kali ada 5 kali dalam sehari. Jadi ada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Di subuh ini 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan isya juga 4 rakaat. Nanti kebanyakan 4 rakaat ya? Iya, kebanyakan 4 rakaat. Semalas Islam. Iya sih, iya benar. Tapi kalau lagi sibuk itu wajib nggak puasa sholat ya? Wajib ya. Iya, kata Mas Asad tadi bahwa sholat itu wajib, dan walaupun kita sedang sibuk maupun kita sedang apapun, kita harus sholat karena sholat merupakan bentuk penghambaan kita kepada Tuhan. Jadi kita menyembah, kalau di agama Mas Madi kan Hindu, kita beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, kita ke pura, sembahyang di pura, terus berdoa di pura. Nah, kalau Islam ini sholatnya itu 5 waktu di masjid, kalau bisa di masjid. Nah, kalau Mas Madi kan habis ini sudah menikah, nah mungkin bisa sholat berjamaah dengan Mbak Dewi selaku istrinya Mas Asep. Mas Madi. Mungkin Mas Asep nanti bisa diajari, diajari Mas Madinya untuk bagaimana sholat itu. Sama dengan sebuah dulu. Insya Allah nanti saya juga akan membimbing lewat Mas Asep ini. Nanti saya akan tanya Mas Asep bagaimana Mas Madi perkembangannya, apakah sudah selesai sholat. Kalau Mas Madi perlu tanya sesuatu hal yang mungkin Mas Asep belum bisa jawab, bisa tanyakan ke saya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Udah membimbing saya, udah ngasih jangan saya. Jadi nanti mungkin tanya-tanya lagi lah seputar agama Islam. Kan kata orang-orang itu ribet ya, maksudnya banyak, harus mau jadi gini. Jadi nanti aja ya dilanjutkan lagi Pak Ustaz. Ya, baik. Oh iya, Pak Ustadz ini kebetulan saya kan habis ini mau ke Fondasi Dewi. Ya langsung lamar tadi. Enggak, bukan lama. Hanya buat ngomong aja ke bapaknya kalau udah malam gitu. Jadinya mungkin kalau lamaran di besok atau minggu depan gitu. Jadi mohon doanya juga Pak Ustadz. Ya, bismillah, semoga orang tua dari Mbak Dewi bisa menerima Mas Madi sebagai calon suami dan merestui hubungan Mas Madi dan Mbak Dewi. Dan semoga kalau sudah nikah jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apa itu Pak Ustaz? Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu keluarga yang mimpinya harmonis gitu. Yang harmonis dan bisa membuat keluarga itu Mas Madi dan Mbak Dewi dan anak cucunya nanti menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala kelak kalau sudah meninggal. Iya, Pak Ustaz manjur biasanya. Iya, manjur. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama. Duluan juga ya Ustaz. Monggo. Ya. Ya. Ini enggak sana. Nah, Oh, gitu. Oke. Oh, Pak.
Jadi Islam ya. Enggak Pak Ustadz ya. Ya, enggak apa tadi ya. Mantap Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin jadi teman nyamanmu, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan tentang masa depan. Kita ingin cepat berlalu, waktu yang ku punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan, semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua, nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahuku, relakan semua, bebas semaumu. Percayalah ini sayang terlewatkan, ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya. Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Maksud saya ke sini dengan keluarga kami, saya ingin melamarkan anak saya dengan putri Bapak. Baik, sebelum Mas Made melakukan prosesi penukaran cincin atau pemasangan cincin, saya selaku perwakilan dari keluarga ingin beri nasihat sebelum pernikahan pada Mas Made dan juga Mbak Dewi yang akan menikah insya Allah setelah ini atau hari-hari dekat ini, bahwa pernikahan itu sifatnya bukan sementara tapi selamanya. Saya pesan bahwa kedua calon mempelai untuk saling menjaga dan saling menasihati, bukan ada yang sok ingin menang sendiri. Jadi saling melengkapi, saling menasihati, dan kalau bisa jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu saja dari saya kembalikan ke Mas Made. Seperti yang sudah dikatakan sama bapak saya dan juga Pak Ustadz, bahwa keluarga kami kesini dan terlebihnya dan terkhususnya juga diri saya pribadi, Bapak ingin melamar anak Bapak Dewi. Seperti yang kemarin-kemarin saya bilang ke Bapak, bahwa memang sudah bertahun-tahun saya sama Dewi saling menjaga dan juga saling bersama. Maka dengan niat yang tulus ini, dengan takdir yang sudah dituliskan sama Tuhan kepada saya berniat untuk membawa Dewi ke jenjang yang lebih serius, Bapak. Dan Bapak sudah mengasih sebuah persyaratan bahwa Dewi tidak
bahwa Dewi harus mempunyai iman yang seiman. Maka dari itu, alhamdulillah kemarin saya sudah mualaf yang dipanggil langsung sama Pak Ustadz. Maka hari ini juga mungkin keputusannya di Bapak dan juga di Dewi. Jadi niat baik saya ingin melamar anak Bapak. Terima kasih. Baik, kami menerima kedatangan keluarga Bapak. Untuk masalah diterima atau tidak lamaran Bapak, ya diputuskan oleh Dewi sendiri. Tolong panggilin Dewi. Ya. Bapak sendiri, ya Bapak ikut keputusan hari ini. Gimana Nak? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah dan restu dari kedua orang tua, saya terima lamaran dari Mas Madu. Sampai juga di saat yang mendebarkan, mengucapkan akad suci ini, aku dan kamu memastikan cinta yang tak akan lagi terpisahkan. Demi Tuhan aku berjanji padamu. Bagaimana saudara Made? Apakah sudah siap? Dan menjaga setiap Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Made bin Bapak IGD, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Dewi Cantika binti Bapak Haji Suwarjo dengan mas kawin uang tunai senilai 1 juta rupiah dan cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dewi Cantika binti Bapak Haji Suwarjo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kamu mengikatkan hati bersama dalam suka dan duka. Demi Tuhan aku berjanji padamu akan selalu setia dan menjaga setiap langkahku. Demi ayah ibumu yang telah percaya padaku, aku akan menjadi pasangan hidupmu satu dan selamanya. Bahagia melihat pindah matanya, indah bagai pelangi di jiwaku. Demi ayah ibumu yang telah menitipkan kamu, aku akan menjadi pasangan hidupmu satu dan selamanya. Demi Tuhan aku berjanji padamu, akan selalu setia. Tahu Jadi kok ambek bapak Ayu, Made ambek bapak. Habis syuting day 2 di sini. Oke, kita habis syuting day 2 anjay. Sehat. Ayo.
terkesal di dunia. Anjay. Panjat ngomong. Kan kok dikasih Alexon. Apa namanya? Apa? Gimana, Pak? Air kencing kuda. Gimana, Pak?